Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sepertinya ini kurang semangat ya, Santi sama yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadir. Oke, baik. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik ya, mungkin banyak kawan-kawan kalian yang masih belum hadir karena jaringan mungkin ya. Oke, baik, pada hari ini Ibu langsung mengabsen yang hadir saja ya. Yang pertama, Maisa dan Ika. Hadir, Bu. Santi? Hadir, Bu. Tadi Livia hadir ya, cuma terkeluar. Mungkin karena jaringannya susah, Ibu maklumi. Oke, langsung saja. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mau kita membaca doa bersama-sama. Agar apa? Agar pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ibu doakan semoga yang hadir pada hari ini diberikan kesehatan dan diberikan ilmu yang bermanfaat sampai tua nanti. Oke, baiklah. Maisa dan Ika bisa memimpin pembacaan doa. Baiklah, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, anak Ibu yang cantik. Setelah pada hari ini kita akan belajar tentang yaitu membiasakan akhlak terpuji. Nah, sebelum Ibu menjelaskan atau kita masuk ke materi ini, pertama-tama Ibu akan mencoba membagikan layar agar kalian bisa membaca juga isi dari PPT yang akan Ibu sampaikan. Bentar ya. Halo? Ya, Bu. Ya, Bu. Dengaran kan? Kedengaran, Bu. Nah, di sini Ibu akan coba membagikan layar. Ini layarnya kelihatan apa enggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke, di sini Ibu akan coba menjelaskan tema kita yaitu tentang membiasakan akhlak terpuji. Nah, kalian tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan akhlak terpuji ini? Pengertian secara kecil saja gitu. Ada yang tahu nggak? Tidak, Bu. Maisa, tahu Maisa? Tidak, Bu. Oke lah, baik, di sini Ibu coba akan menjelaskan secara singkat apa sih yang dimaksud dengan akhlak terpuji. Nah, dalam ajaran Islam, akhlak terpuji ini terbagi menjadi dua, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Nah, yang kita akan pelajari hari ini yaitu tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji atau akhlakul karimah adalah tingkah laku yang menimbulkan perbuatan baik sesuai dengan akal sehat dan ketentuan syariat. Akhlak terpuji itu bersumber dari dua hal, yaitu agama dan tradisi atau adat kebiasaan. Akhlak karimah atau akhlakul karimah atau disebut juga dengan akhlak yang terpuji merupakan salah satu golongan macam akhlak yang harus dimiliki setiap umat muslim. Abu Daud juga mengatakan, Abu Daud As-Sijistani mengatakan bahwa akhlak terpuji adalah perbuatan
perbuatan yang disenangi, sedangkan akhlak tercela adalah perbuatan yang harus dihindari. Nah, adapun contoh atau macam-macam dari akhlak terpuji bisa kalian lihat, yaitu yang pertama ada ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Nah, di sini Ibu akan coba menjelaskan satu persatu apa sih yang dimaksud dengan ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Santi dan teman-temannya bisa mendengarkan? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, kita lanjut ya. Nah, yang pertama Ibu akan coba menjelaskan pengertian dari ikhtiar. Ikhtiar itu secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti memilih. Sedangkan secara istilah, ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Bentuk perilaku ikhtiar yang pertama itu ada bekerja keras dan tidak menggantungkan nasibnya pada orang lain. Yang kedua, rajin belajar walaupun tidak ada tugas dari gurunya. Yang ketiga, memiliki sikap perwira sehingga disukai banyak temannya. Kemudian ada semangat dalam melakukan pekerjaannya, tidak pernah putus asa dalam menghadapi kesulitannya. Yang lainnya harus on cam ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, di sini juga ada dampak positif dari kita membiasakan perilaku ikhtiar, yaitu yang pertama menghilangkan rasa malas, murung, dan keluh kesah. Yang kedua, bisa menumbuhkan harapan baru dalam hidup. Karena setiap dari satu usaha dapat menumbuhkan sejuta harapan. Dengan daya banyak berusaha, maka akan sebanyak-banyaknya harapan. Semakin banyaknya harapan. Yang ketiga, adanya kepuasan batin. Yang keempat, terhormat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Yang kelima, menumbuhkan dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, menumbuhkan rasa percaya diri pada apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Yang ketujuh, memiliki keyakinan bahwa Allah pasti akan menolong hambanya yang mau berusaha. Selanjutnya kita akan membahas yaitu tentang pengertian tawakal. Santi bisa bacakan Ibu? Bisa, Bu. Ya, baiklah Santi, lanjut. Baiklah, tawakal berasal dari kata wakala, yang berarti menyerahkan, mempercayakan, dan mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Dalam kaitan ini, penyerahan tersebut adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk mendapat kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan. Sedangkan secara istilah, arti tawakal adalah menyerahkan suatu urusan kepada kebijakan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala-galanya. Berserah diri atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu perkara yang diwajibkan dalam ajaran agama Islam. Sudah, Bu. Terima kasih Santi. Nah, jadi tawakal itu adalah menyerahkan suatu urusan kita kepada Allah atau biasa kita sebut dengan berserah diri kepada Allah. Tapi kita berserah diri itu kita tidak hanya menyerahkan diri saja, tapi kita harus berusaha dengan berdoa. Lanjut, di sini ada contoh perilaku tawakal. Nah, salah satu bentuk perilaku tawakal yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ditunjukkan dalam kisah berikut, yaitu seorang sahabat Rasulullah SAW yang meninggalkan untanya tanpa diikatkan pada sesuatu seperti pohon, tonggak, dan lain-lain. Lalu ditinggalkan. Beliau bertanya, "Mengapa tidak kamu ikatkan?" Ia menjawab, "Saya sudah bertawakal kepada Allah." Rasulullah SAW tidak dapat menyetujui cara berpikir orang itu. Lalu bersabda, "Ikatkanlah dulu lalu bertawakallah." Kemudian di sini juga ada dampak positif dalam membiasakan perilaku tawakal, yaitu meningkatkan keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa.
Yang ketiga, mengurangi beban pikiran karena yakin manusia hanya berusaha, Allah Subhanahu wa Ta'ala lah penentunya. Yang keempat, mengurangi kejahatan dan tindak kriminal. Yang kelima, memperoleh keteguhan hati. Yang keenam, menyadarkan bahwa dirinya lemah dan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar ya anak-anak ya. Ya, Bu. Sebentar ya. Oke, anak-anak masih tetap standby di sini kan? Masih, Bu. Suara yang lain tuh kedengaran nggak dari rumah ibu ini? Enggak, Bu. Halo? Baik, sebentar ya. Oke, nah selanjutnya di sini ada syukur. Jadi syukur itu berasal dari bahasa Arab yang berarti berterima kasih. Bersyukur berarti kita berterima kasih kepada Allah atas karunia yang dianugerahkan Allah kepada diri kita. Sedangkan menurut istilah, syukur ialah memberikan pujian kepada Allah dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta beramar makruf nahi mungkar. Maisa dan Nika, halo? Ibu, Bisa bacakan Ibu nggak bentuk dan contoh perilaku syukur? baik Bu. Sini bentuk dan contoh perilaku syukur. Sering sekali kita sebagai manusia lalai dalam mensyukuri nikmat Allah dan tidak menyadari betapa besar nilai suatu nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada dirinya. Maka dia akan merasakan dan menyadari hal tersebut apabila nikmat itu dicabut dari dirinya. Contohnya itu adalah nikmat berupa kesehatan jasmani dan juga kesehatan rohani. Sudah, Bu? Terima kasih Maisa dan Nika. Ya, Bu, sama. Oh iya, Livia sama yang lainnya udah masuk belum dalam pertemuan kali ini? Tidak ada, Bu. Belum, Bu. Baik, kita lanjut ya anak-anak ya. Nah, di sini juga seperti yang tadi, ada dampak positif dalam membiasakan perilaku syukur. Yaitu yang pertama, ini mendapat jaminan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita terhindar dari sifat tamak yang dapat menjerumuskan diri kepada kufur nikmat. Yang keempat, memperoleh kepuasan batin karena dapat mentaati salah satu kewajiban hamba terhadap sang kholiknya. Selanjutnya, yang keempat yaitu ada sabar. Nah, sabar ini merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Arab yang berarti menahan, mencegah atau tabah. Santi sama Maisa juga pasti udah tahu kan sabar itu apa? Ya, Bu. Karena kita sebagai manusia juga sering sabar. Biasa mendapat ujian, kita harus sabar. Semuanya harus sabar. Oke, nah sedangkan dari segi istilahnya, sabar adalah menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi. Kalau kita emosi, kita harus ingat dengan kata sabar. Kemudian menahan lisan dari keluh kesah, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Jadi sabar di sini adalah suatu kekuatan atau daya positif yang mendorong jiwa untuk menunaikan suatu kewajiban. Di samping itu pula bahwa sabar adalah suatu kekuatan yang menghalangi seorang untuk melakukan kejahatan. Nah, apabila kita emosi, kita harus mengingat Tuhan. Tidak boleh emosi itu tidak boleh tidak boleh meluangkan emosi kita kepada orang lain. Harus sabar.
Lanjut, di sini ada bentuk dari ciri-ciri perilaku sabar, yaitu memiliki emosi yang stabil dan tidak mudah terpengaruh oleh keadaan dan lingkungan. Yang kedua, tidak marah dan tidak membalas bila dizalimi oleh orang lain. Yang ketiga, tidak mau menyakiti orang lain. Yang keempat, memiliki tutur kata dan budi pekerti yang baik. Yang kelima, selalu menghormati orang lain, baik dalam perkataan maupun perbuatannya. Selanjutnya, di sini ada dampak positif dalam membiasakan perilaku sabar. Dapat membendung tipu daya setan, walaupun mereka punya kuasa atau kekuatan yang besar. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin kenikmatan dunia dan akhirat kepada orang-orang yang sabar. Ketiga, kita akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah. Yang keempat, akan berhasil atau sukses dalam kehidupannya, baik kehidupan dunia maupun di akhirat nanti. Nah, kemudian yang terakhir, Ibu akan membacakan apa sih itu qanaah. Jadi qanaah berasal dari bahasa Arab, yaitu qanaah yakna'u kana'an kana'antan, yang berarti suka menerima yang dibagikan kepadanya atau rela. Sedangkan menurut istilah, qanaah itu menerima keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak mengeluh, merasa puas dan penuh keridahan atas keputusan Allah, serta senantiasa tetap berusaha sampai batas maksimal kemampuannya. Nah, di sini ada bentuk dari perilaku qanaah. Qanaah bukan berarti diam, berpangku tangan dan bermalas-malasan, tidak mau meningkatkan kesejahteraan hidup baik, tapi sesungguhnya orang yang qanaah adalah orang yang sangat kuat dan bersahaja. Dia giat berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan yang dia cita-citakan. Namun apabila menemui kegagalan, dia tidak pernah berputus asa dan kecewa, bahkan ia selalu sabar dan husnuzon dengan keputusan Allah, karena dia punya keyakinan bahwa di balik ini semua, peristiwa ini dalam kehidupan pasti ada hikmahnya. Siapa yang mau membacakan Ibu dampak positif dalam membiasakan sikap qanaah? Saya, Bu. Santi langsung. Dampak positif dalam membiasakan sikap qanaah. Yang pertama, jiwa dan pikiran lebih tenang karena terbebas dari rasa iri dan dengki. Yang kedua, disukai setiap orang karena semua orang akan merasa aman dan nyaman berada di sekelilingnya. Yang ketiga, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang keempat, terhindar dari sifat tamak. Dan yang terakhir, terhindar dari ancaman siksa yang berat. Sudah, Bu. Terima kasih Santi karena sudah membacakan. Sama-sama, Bu. Sini sudah habis materi yang Ibu bacakan. Jadi kalian ada yang ingin bertanya nggak? Apa sih dari membiasakan akhlak terpuji ini? Tidak ada? Halo? Bu. Tidak ada yang mau bertanya? Tidak. Oke, baik. Sebentar ya, Ibu kembalikan dulu. Nah, karena tidak ada yang ingin bertanya, maka di sini Ibu yang akan bertanya kepada kalian. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara menumbuhkan akhlak terpuji bagi generasi remaja pada saat ini. Siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Oke, langsung Santi. Apa jawabannya? Cara membiasakan akhlak terpuji bagi remaja dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menyadari bahwa akhlak terpuji seperti tekun belajar dapat mewujudkan cita-cita yang luhur. Yang kedua, meyakini bahwa pergaulan negatif remaja dapat menghancurkan prestasi dan masa depan. Yang ketiga,
berbakti kepada orang tua. Yang keempat, menghormati guru. Dan yang terakhir, menghargai ilmu pengetahuan. Oke, udah selesai ya Santi. Sudah, Nah, Bu. karena tidak ada yang bertanya lagi pada materi ini, mungkin kita sampaikan sampai di sini saja. Untuk minggu depan, tema kita yaitu kita akan mempelajari dari kebalikan dari materi hari ini, yaitu tentang akhlak tercela. Untuk kalian, cukup pelajari materi ini di rumah. Mungkin Ibu tadi masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi. Oke, baik. Langsung saja. Bisakah Maisa dan Ika membacakan kesimpulan dari materi yang sudah kita jelaskan pada hari ini? Bisa, Bu. Oke, langsung saja, Kak. Apa suara saya kedengaran, Bu? Iya, jelas. Baiklah, kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu menurut Abu Daud As-Sijatsani, akhlak terpuji adalah perbuatan-perbuatan yang disenangi. Sedangkan akhlak tercela adalah perbuatan-perbuatan yang harus dihindari. Akhlakul karimah atau disebut dengan akhlak yang terpuji merupakan salah satu golongan macam akhlak yang harus dimiliki setiap umat muslim. Adapun contohnya macam akhlak tersebut diantaranya sikap rela berkorban, jujur, sopan santun, tawakal, adil, sabar, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Santi dan Maisa dan Ika karena sudah mau membantu Ibu dalam menyampaikan materi hari ini. Nah, jadi Ibu rasa Ibu cukupkan sampai di sini saja. Tugas kalian di rumah cukup mempelajari lebih lanjut lagi tentang tema yaitu membiasakan akhlak terpuji. Minggu depan kita akan mempelajari kebalikan dari ini yaitu tentang akhlak tercela. Ibu rasa sekian. Kalau ada kata-kata yang salah dari Ibu, terus mungkin materi hari ini masih kurang jelas bagi kalian, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum. Belum. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Oke, baik, langsung saja. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Anak-anak. Sama Bu, terima kasih Bu.